Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang pertama, saya sendiri Muftiatul Hasanah dengan NPM 2057201002210. Yang kedua, teman saya Putra Adi Permana 2057201002182. Yang mana NPM kami ini genap, maka kami hanya akan menjelaskan 3 soal genap saja. Hari ini kami akan menjelaskan tentang soal latihan aljabar boolean pada buku Renaldi Munir, yaitu halaman 384 sampai 349, yang mana tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Soal yang kami kerjakan hanya 3 soal yang berupa soal genap. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran aljabar boolean. Bisa kalian lihat pada tabel pertama, yaitu tentang perkalian dua huruf A dan huruf B. Jika huruf A bernilai 0 dan huruf B bernilai 0, maka hasil kalinya juga bernilai 0. Terus jika A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka hasil kalinya juga bernilai 0. Jika A bernilai 1 dan B bernilai 0, maka hasil kalinya bernilai 0. Beda halnya jika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka hasil kalinya bernilai 1. Dalam tabel kebenaran aljabar boolean, jika salah satu dari A atau B bernilai 1, cuma salah satunya, maka hasilnya tetap 0. Beda halnya jika keduanya bernilai 1, maka hasil kalinya bernilai 1. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel yang kedua, yaitu tentang penjumlahan. Jika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka hasil penjumlahannya bernilai 0. Jika A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka hasil penjumlahannya bernilai 1. Jika A bernilai 1 dan B bernilai 0, maka hasil penjumlahannya bernilai 1. Jika A dan B bernilai 1, maka hasil penjumlahannya bernilai 1. Berbeda pada perkalian atau tabel perkalian sebelumnya. Kalau pada tabel penjumlahan, jika salah satu atau kedua dari A dan B bernilai 1, maka nilainya 1. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel ketiga, yaitu tentang tabel komplement, di mana di situ ada nilai A dan A komplement. Jika A bernilai 0, maka dalam A komplement sebaliknya dia akan bernilai 1. Jika dalam A bernilai 1, maka dalam A komplementnya bernilai 0. Maka akan berbalik. Jika A-nya 1, maka A komplementnya 0. Jika A komplementnya 0, maka A-nya 1. Sebaliknya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan soal pertama, yaitu soal nomor 2. Buktikan hukum asosiatif A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Ini untuk hukum asosiatif yang pertama. Dan hukum asosiatif yang kedua yang akan kami buktikan nantinya, yaitu A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Saya akan menjelaskan tentang tabel pembuktian dari persamaan yang pertama, yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Dari persamaan ini bisa kita lihat kalaunya di sana mempunyai 3 huruf, yaitu A, B, dan C. Jadi langkah pertama kita membuat 3 kolom A, kolom B, dan kolom C. Untuk mengetahui di mana mendapat kolom A itu 8, caranya di situ kita tahu tadi kolomnya kita mempunyai 3 huruf A, B, dan C. Untuk mendapat kolomnya 2 pangkat huruf yang mau kita hitung, 2 pangkat 3, hasilnya 8. Kenapa di situ didapat A, B, dan C-nya memiliki kolomnya 8. Terus di situ untuk angkanya sendiri dalam setiap kolomnya saya menggunakan rumus bakunya. Tapi ketika ingin dijabarkan untuk baris pertama menggunakan 0 semua. Jadi pada kolom A, B, dan C, kita langkah pertama membuat angka 0 pada baris A, baris B, dan C. Selanjutnya kita membuat angka 1 pada salah satu bagian, misalkan pada baris kedua, baris ketiga, dan baris kelima. Jadi A, B, dan C sudah pernah menggunakan angka 1 pada satu huruf saja. Terus yang selanjutnya kita buat angka 1 berada pada 2 bagian atau pada 2 huruf, yaitu kita lihat pada baris keempat, di situ B dan C. Selanjutnya pada baris keenam A dan C, pada baris ketujuh A dan B. Untuk yang terakhir, biasanya kita gunakan angka satunya pada setiap kolom A, B, dan C. Selanjutnya kita membuat kolom B plus C, yang mana dari pembuktian persamaan kalau A-nya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita mencari kolom B plus C. Untuk kolom B plus C didapat nilainya dari kolom B ditambah kolom C. Kita lihat pada baris pertama,
kolom B bernilai 0 dan kolom C bernilai 0, maka hasil penjumlahannya bernilai 0. Sebelumnya sudah saya jelaskan untuk tabel penjumlahan, jika salah satu atau kedua dari kolom tersebut bernilai 1, maka hasilnya 1, seperti pada baris kedua. B-nya bernilai 0, C-nya bernilai 1, maka hasil penjumlahannya bernilai 1. Pada baris ketiga, B-nya bernilai 1, C-nya bernilai 0, maka hasilnya bernilai 1. Pada baris selanjutnya, B-nya bernilai 1 dan C-nya bernilai 1, maka hasil penjumlahannya bernilai 1. Untuk selanjutnya, bisa kalian lihat sendiri nilainya. Selanjutnya, dari persamaan bisa kita lihat A plus dalam kurung B plus C, kita buat tabelnya. Untuk tabel A plus dalam kurung B plus C, kita kalikan tabel A dengan tabel B plus C. Jadi dilihat di situ, A-nya 0, B plus C-nya 0, maka hasil penjumlahannya 0. A-nya 0, B plus C-nya 1, maka hasil penjumlahannya 1. A-nya 0, B plus C-nya 1, maka hasilnya 1. Sama, menggunakan rumus baku tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tinggal kalian isikan tabelnya. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel A plus B, sama, dan juga ada tabel A plus B plus C. Bisa kalian isikan sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Nah, sekarang untuk melihat hasil bisa kita lihat pada kolom kelima, yaitu kolom A plus dalam kurung B plus C dengan kolom ketujuh A plus B plus C. Di situ kita lihat angka atau baris pada setiap kolomnya mempunyai nilai yang sama, maka hukum persamaan asosiatif ini terbukti benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuktian dari persamaan A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Sama seperti tabel sebelumnya. Kalau tabel sebelumnya itu tentang penjumlahan, kalau ini tentang perkalian. Sama, untuk yang pertama kita buat 3 tabel, yaitu tabel ABC dengan menggunakan tabel pembuktian yang sudah baku, yang sudah saya jelaskan juga pada slide sebelumnya. Setelah itu tinggal kita cari kolom B kali C. Untuk mencari kolom B kali C, tinggal kalian kalikan kolom B dan kolom C. Ingat, jika pada penjumlahan nilai 1, hasil dari penjumlahannya bernilai 1 apabila salah satu dari kedua penjumlahan tadi atau keduanya bernilai 1, maka hasilnya 1. Untuk perkalian, jika kedua dari kolom, misalkan kolom B dan kolom C bernilai 1, maka hasilnya bernilai 1. Kalau selain itu hasilnya bernilai 0. Contohnya, pada baris pertama, B-nya bernilai 0, C-nya bernilai 0, maka hasil kalinya bernilai 0. Pada baris kedua, B-nya bernilai 0, C-nya bernilai 1, maka hasilnya bernilai 0. Pada baris ketiga, B-nya bernilai 1, C-nya bernilai 0, maka hasilnya tetap bernilai 0. Beda halnya jika B-nya bernilai 1 dan C-nya bernilai 1, pada baris keempat, maka hasil kalinya bernilai 1. Dan untuk selanjutnya ke bawah itu sama. Jika sudah mendapatkan hasil dalam tabel B kali C, maka selanjutnya kita mencari atau membuat tabel A kali dalam kurung B kali C. Caranya sama, tinggal kalian kalikan kolom A dengan kolom B kali C. Misalkan pada baris pertama, A-nya bernilai 0, B kali C-nya bernilai 0, maka hasilnya bernilai 0. Contoh lainnya, pada baris terakhir, A-nya bernilai 1, B kali C-nya bernilai 1, maka hasilnya bernilai 1. Untuk kolom yang lain, silahkan kalian pahami sendiri. Selanjutnya, yaitu kita membuat kolom A kali B, dan kolom dalam kurung A kali B kali C. Untuk caranya sama, tinggal kita kalikan untuk kolom A kali B, kalikan kolom A dan kolom B. Untuk kolom A kali B kali C, tinggal kita kalikan kolom A kali B dikalikan kolom C. Terus untuk melihat hasilnya, kita lihat pada kolom kelima dan kolom ketujuh. Pada kolom A kali B kali C, dan juga pada kolom ketujuh A kali B kali C. Nah, bisa kita lihat kalau hasil dari setiap kolom itu sama, jadi hukum asosiatifnya terbukti. Selanjutnya kami akan menjelaskan jawaban dari soal kedua, yaitu soal nomor 4, nyatakan fungsi A, B, dan C dalam kurung A kali B komplemen dikali C komplemen, dalam kurung A komplemen ditambah C, dalam kurung B komplemen ditambah C komplemen dalam komplemen, dalam bentuk baku SOP dan bentuk kanonik SOP. Langsung saja masuk pembahasan soal.
Ya, langkah pertama, kita tahu dari fungsinya huruf yang digunakan yaitu A, B, dan C. Maka langkah pertama kita mencari kolom atau tabel A, B, dan C. Selanjutnya, dari tabel A, B, dan C, kita buat tabel A komplemen, B komplemen, dan C komplemen. Untuk hasilnya, kita ketahui jika A bernilai 0, maka A komplemennya bernilai 1. Jika A bernilai 1, maka A komplemennya bernilai 0. Untuk A komplemen, B komplemen, dan C komplemen bisa kalian lihat sendiri nilainya. Terus selanjutnya kita buat tabel A kali B. Tinggal kita kalikan kolom A ke kolom B. Untuk perkalian sudah saya jelaskan di tabel-tabel sebelumnya, caranya sama. Selanjutnya kita buat tabel A kali B komplemen. Dari A kali B kita komplemenkan. Di situ pada baris pertama A kali B-nya bernilai 0, maka A kali B komplemennya bernilai 1. Begitu juga sebaliknya. Untuk nilainya bisa kalian lihat di situ. Selanjutnya kita buat tabel A kali B komplemen kali C komplemen. Kita kalikan A kali B komplemen yang pada baris pertama nilainya 1 dikalikan C komplemen. Nilainya juga di situ 1. Maka hasil kalinya juga bernilai 1. Pada baris kedua A kali B komplemen bernilai 1 dan C komplemen bernilai 0. Maka hasil kalinya bernilai 0. Tadi kita tahu kalau syarat perkalian jika kedua huruf atau kedua belah pihak bernilai 1 dan 1, maka hasil kalinya bernilai 1. Jika tidak, maka hasilnya bernilai 0. Selanjutnya kita membuat kolom A komplemen plus C, di mana kita tahu pada baris pertama A komplemen bernilai 1 dan C bernilai 0. Maka hasilnya bernilai 1. Terus pada baris kedua A komplemennya bernilai 1 dan C bernilai 1, maka hasil penjumlahannya bernilai 1. Kita tahu kalau syarat penjumlahan tadi jika salah satu kolom atau kedua kolom bernilai 1, maka hasilnya 1. Terus selanjutnya kita membuat kolom B komplemen plus C komplemen. Tinggal kita kalikan B komplemen dengan C komplemen. Pada baris pertama di situ B komplemennya bernilai 1 dan C komplemennya bernilai 1, maka hasilnya bernilai 1. Untuk penjumlahan tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita membuat tabel dalam kurung komplemen, dalam kurung A komplemen plus C, dalam kurung B komplemen plus C komplemen. Artinya kita mengkalikan A komplemen plus C dikali dengan B komplemen plus C komplemen, baru nanti kita komplemenkan lagi. Tadi kan kita tahu kalaunya dalam persyaratan perkalian jika salah satu pihak bernilai 1 dan pihak yang lain bernilai 1, maka hasilnya 1. Terus karena hasilnya 1 kita komplemenkan lagi, 1 dikomplemenkan maka hasilnya 0. Kenapa? Pada kolom A komplemen plus C dikali B komplemen plus C komplemen nilainya 0. Jadi kita kalikan dulu baru kita komplemenkan. Terus pada kolom kedua atau baris kedua A komplemen plus C nilainya di situ 1 dan B komplemen plus C komplemen juga bernilai 1. Maka hasilnya 1 hasil kalinya dan kita komplemenkan 1 komplemennya maka hasilnya 0. Pada baris kedua juga seperti itu, juga bernilai 0. Untuk selanjutnya bisa kalian cari sendiri. Terus selanjutnya kita membuat tabel fungsi dari A, B, C tadi. Jadi untuk hasil dari tabel fungsinya kita kalikan A kali B komplemen kali C komplemen, yaitu pada kolom ke-9 kita kalikan dengan A komplemen plus C dalam kurung B komplemen plus C komplemen dalam komplemen pada kolom 12. Jadi di situ pada kolom pertama nilainya 1, pada kolom kedua nilainya 0, maka hasil kalinya bernilai 0. Pada kolom kedua atau pada baris kedua nilainya bernilai 1 dan pada kolom kedua bernilai 0, maka hasilnya 0. Untuk selanjutnya silahkan kalian cari sendiri. Kalian sudah tahu kalau syarat perkalian akan bernilai 1 jika kedua belah pihak bernilai 1. Selanjutnya kita akan mencari bentuk kanonik SOP-nya dengan cara melihat pada tabel fungsi yang bernilai 1. Nah, kita lihat ada 3 angka 1 pada tabel fungsi A, B, dan C. Terus untuk kombinasi nilai ubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 10011, 11001, 11001, 11000. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP-nya adalah fungsi A, B, C-nya sama dengan A kali B komplemen kali C komplemen ditambah A kali B kali C komplemen ditambah A kali B kali C. Nah, kita dapat nilai tadi dari mana dan angka atau huruf tadi dari mana? Dapat kita lihat pada tabel fungsi pada baris kelima, di mana pada tabel fungsi tersebut bernilai 1. Dapat nilai ini, dapat nilai 1000011 ini dari
dari kolom A, B, C, A komplemen, B komplemen, dan C komplemen. Kita lihat pada baris kelima, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, itu kenapa bisa dapat nilainya seperti itu. Untuk selanjutnya pada baris ketujuh, bisa kita lihat dari A itu 1, B-nya 1, C-nya 0, A komplemennya 0, B komplemennya 0, C komplemennya 1. Untuk yang selanjutnya sama. Jadi kita lihat pada fungsi tadi, jika pada fungsi tersebut bernilai 1, maka pada baris tersebut, pada baris A sampai C komplemen bisa kita buat nilai kombinasinya atau nilai peubahnya. Terus untuk mencari nilai bentuk kanonik SOP-nya, yaitu nilainya di situ A kali B komplemen, C kali C komplemen ditambah A kali B kali C komplemen, dan A kali B kali C dapatnya dari mana, yaitu sama. Kita lihat pada tabel fungsi yang bernilai 1. Kita lihat angka 1 pada A sampai C komplemen itu yang mana saja. Kita lihat pada baris kelima yang bernilai 1 itu pada kolom A, terus pada kolom B komplemen, pada kolom C komplemen. Jadi kenapa di situ dituliskan A kali B komplemen kali C komplemen. Untuk selanjutnya yaitu ada A kali B kali C komplemen. Kita lihat pada baris ke-7. Di situ terlihat angka 1 berada pada angka atau huruf A, kolom B, terus pada kolom C komplemen. Selanjutnya A kali B kali C itu pada baris terakhir terlihat angka satunya berada pada A, kolom B, dan kolom C. Terus selain melalui fungsi yang tadi, kita juga bisa menggunakan lambang minterm. Fungsi A, B, C-nya bisa kita ubah ke dalam fungsi atau lambang minterm, dimana kita tahu di situ bahwa M5 plus M7 plus M8 dapatnya dari mana. Kita lihat dari tabel fungsi F bahwa yang bernilai 1 itu pada baris kelima, maka dibuatlah situ M5. Terus selanjutnya yang kedua bernilai 1 yaitu pada baris ke-7, maka dibuat M7. Selanjutnya berada pada baris ke-8 atau baris terakhir, maka dibuatlah situ M8. Terus sama dengan jumlah atau sigma-nya 5,7,8. Sekian dulu penjelasan 2 soal dari saya. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Putra Adi Permana. Kepada Putra Adi Permana dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan komplemen dari fungsi f, y, z. Penyelesaiannya menggunakan hukum De Morgan. Yaitu saya akan menjelaskan apa itu hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah sepasang aturan transformasi yang keduanya merupakan aturan inferensi yang valid. Aturan tersebut bisa disebut komplemen penyatuan dua set sama dengan perpotongan komplemennya, dan komplemen perpotongan dua himpunan sama dengan gabungan komplemennya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal di atas tersebut. Itu dengan hukum De Morgan yaitu ada dua cara. Yang cara pertama itu misalkan f, y, z sama dengan x, y, z tambah y, z, maka f, y, z adalah x, y tambah y, x, y tambah y, z tambah y, x, y sama dengan x tambah z, y tambah x tambah y, y tambah y tambah z, y tambah x tambah y. Nah, yang tersebut bisa menggunakan cara pertama. Dan cara yang kedua itu menggunakan prinsip dualitas, yaitu dalam ekspresi boleh mempresentasikan f lalu komplement setiap literal di dalam dual tersebut. Misalkan f, x, y, z sama dengan x, y, z tambah y, z, maka dual dari f, y, x tambah y tambah z tambah y tambah z komplemennya ke literalnya yaitu x tambah y tambah z dalam kurung y tambah z sama dengan f. Jadi f, y, z sama dengan x tambah z, y tambah x tambah y, tambah y tambah z, y tambah x tambah y. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're mine?